Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Korban banjir Brebes yang berada di pengungsian mulai terserang berbagai penyakit. Bencana banjir di Brebes yang mengganggu pasokan mengerek naik harga bahan pangan. Tertangkap balap liar, sejumlah pelajar malah kabur ke sawah di wilayah Gubuk, Grobogan. Kita ke informasi selanjutnya. Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Brebes berdampak pada harga komoditas pangan. Terganggunya pasokan membuat harga daging ayam, telur hingga cabai mengalami kenaikan. Banjir yang melanda Brebes rupanya mempengaruhi harga bahan pangan. Di Pasar Induk Brebes, daging ayam potong yang beberapa hari lalu masih dijual Rp36 hingga Rp37.000 per kilogram, hari Kamis naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Itu kenaikan karena apa, Bu? Oh. Ini mulai per hari ini, 30. Begitu juga dengan telur ayam yang naik dari Rp29.000 per kilogram menjadi Rp31.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga telur ayam terjadi sejak hari Rabu. Naik. Berapa sekarang, Pak? 31. 31. Kemarin berapa? Kemarin 29, 30. 29. Pengaruh sekali. Pengaruh ya? Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Sebelum 29 berapa, Pak? Antara 27 lah. 27 ya? Terus naik. Ini kemungkinan sampai bulan puasa Naik terus. naik terus. Selain daging ayam dan telur ayam, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit hijau yang naik Rp15.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedang cabai rawit merah hanya naik Rp3.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal menembus Rp31.000 per kilogram. Kian melonjaknya harga telur di pasaran membuat omset penjualan pedagang anjlok hingga 50%. Naiknya harga telur ayam diakui para pedagang di Pasar Kerandon, Kota Tegal, Rabu lalu. Harga telur ayam menembus Rp31.000 per kilogram. Sejak sepekan terakhir, hampir setiap hari harga telur ayam merangkak naik. Rata-rata kenaikan antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Akibatnya, omset penjualan telur turun hampir 50%. Dari biasanya sehari mampu menjual 100 butir telur atau 1 kerat telur, kini hanya bisa menjual 50 butir telur saja. Ini harga telur hari ini berapa, Mbak? 31. Mulai kapan, Mbak? Tapi mulai kemarin. Sudah 3 hari ini 31. Ada pengaruh nggak pembelian? Pengaruh. Berapa persen, Mbak, turunnya? Ya mungkin hampir 50% sih. Biasanya sehari seperat habis. Sekarang Enggak. Naiknya harga telur ayam diduga akibat harga pakan ternak yang naik. Pedagang memperkirakan harga telur ayam dalam beberapa hari ke depan masih akan terus melonjak mengingat beberapa hari lagi akan memasuki bulan puasa. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Melambungnya harga sembako menjelang bulan Ramadan membuat ratusan warga menyerbu pasar murah sembako di Klaten. Dibanding harga sembako di pasaran, warga mengaku dapat menghemat pengeluaran sekitar Rp20.000 per paketnya. Ratusan warga menyerbu pasar murah sembako di halaman kantor Desa Basin, Kecamatan Kebon Arum, Klaten, Rabu siang. Satu paket sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng dengan harga Rp81.000 dijual kepada warga. Lebih murah dibanding harga beras di pasaran yang bisa mencapai Rp17.000 per kilogram.
Belinya ini beras 5 kilo, sama gulanya 1 kilo, minyaknya 1 liter. Harganya 81. Kalau di pasaran biasanya berasnya ini ya 16-an hampir 17. Ya. Terus kalau minyak ini 15 apa 15 setengah. Oh, kalau ini 16 apa 17 gitu ya. Oh, iya. Mungkin ya 20-an lebih mungkin ya, kurang lebihnya. Pasar murah oleh pemerintah Kabupaten Klaten bersama Bulog ini diharapkan bisa meringankan beban ekonomi warga yang semakin berat akibat naiknya harga bahan pangan apalagi menjelang bulan puasa. Harapannya ya dengan bantuan yang diberikan dari pemerintah, ini masyarakat akan teratasi dalam hal untuk harga beras yang mahal, bisa meringankan beban masyarakat itu karena memang untuk saat ini harga beras kan tinggi untuk warga kami. Pasar murah sembako diselenggarakan di 7 desa di Kecamatan Kebon Harum, Klaten. Sedang untuk Desa Basin disediakan 300 paket sembako murah untuk dijual kepada warga. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ratusan warga di Cilacap rela antri berdesak-desakan selama berjam-jam saat pembagian bansos beras. Meski dirasakan bermanfaat, warga tetap menginginkan agar pemerintah bisa menurunkan harga bahan pangan yang saat ini makin tak terjangkau. Ratusan warga desa Karanggintung Cilacap antre berdiri selama berjam-jam untuk mendapatkan pembagian bansos beras. Antrean panjang warga yang didominasi ibu yang membawa anak dan lansia ini sudah terjadi sejak pagi hari di Aula Balai Desa Gandrung Mangu. Mereka rela antre karena harga beras saat ini sangat mahal. Apalagi tidak hanya beras, harga bahan pangan lainnya juga ikut naik. Tadi ngantri dari jam berapa, Mbak? Dari jam 7 dari pagi. Ini kan harga beras sekarang berapa, Mbak? 16. 16.000? Iya, 16.000. Dengan harga beras mahal itu keberatan nggak sih, Mbak? Keberatan banget. Kenapa keberatannya? Ya, keberatannya bukan mikirin soal beras doang, soalnya masih ada kebutuhan yang lain, minyak goreng, sayur, banyak lah. Di Desa Karanggintung Cilacap terdapat 1.364 warga yang berhak menerima bantuan pangan berupa beras. Meski sebagian warga mendapatkan bantuan beras gratis dari pemerintah, namun warga lebih berharap pemerintah segera turun tangan menurunkan harga beras agar mereka mampu membeli bahan pangan pokok ini tanpa tergantung terus-menerus kepada bantuan. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Sementara itu, selagi masih musim hujan, instalasi air bersih rampung dibangun di Banyumas. Instalasi air bersih itu disiapkan di daerah yang biasanya mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Jajaran tandon air di Desa Tipar Banyumas ini adalah bantuan instalasi air bersih yang disediakan oleh TNI Angkatan Darat. Desa ini menjadi salah satu dari 32 desa yang masuk dalam program bantuan air bersih untuk mengatasi krisis air yang kerap terjadi pada musim kemarau. Kita berharap setelah ada air bersih, berpengaruh pada kesehatannya, berpengaruh untuk bisa kehidupan sehari-hari tidak harus beli air. Mungkin masyarakat di sini paling berapa ratus ribu per bulan harus beli air. Mudah-mudahan sudah tidak lagi, dan juga termasuk nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Hadirnya tandon yang bisa menampung air bersih disambut positif warga. Mereka berharap adanya tandon air ini membuat warga tidak perlu lagi berjalan jauh mencari air ketika musim kemarau tiba. Biasanya sulit, kalau terang 2 bulan aja udah nggak ada air. Kemarau? Iya. Terus nyari air kemana kalau nggak ada? Ke sungai-sungai itu. Iya. Selain membangun instalasi air bersih untuk konsumsi, TNI Angkatan Darat juga membangun instalasi air bagi kebutuhan pertanian dan peternakan. Mardianto melaporkan dari Banyumas.